Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dimulai, saya minta untuk menyalakan dulu ya. Jadi yang videonya belum aktif, tolong semua dinyalakan. Tolong semua diaktifkan videonya. Kemudian yang masih menggunakan nick untuk namanya, tolong diberi nama asli. Oke, sebentar saya cek dulu untuk keaktifan kita ya, sambil menunggu Pak Munih untuk bisa join ya. Karena ini pertemuan pertama kita ya, jadi sekaligus saya ingin perkenalan dan saya belum tahu untuk angkatan ini kan mahasiswa baru angkatan untuk angkatan 20 ya, untuk 2020. Bentar saya cek dulu untuk datanya. Oke, saya sambil review ya. Jadi sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita upayakan, apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendatangkan manfaat untuk kita semua
dan kita selalu senantiasa diberi kemudahan, diberi kelancaran, serta keistiqomahan di dalam menuntut ilmu agar membawa manfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan hadirin Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidni ilma warzuqni hikmah. Allahumma fir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, saudara-saudara sekalian, kita awali dulu ya, kita buka pertemuan ini. Saudara-saudara sekalian, ini merupakan pertemuan yang pertama kali bagi saya untuk memegang angkatan ini ya, angkatan 2020 ya, 2020. Saya nanti akan berdua dengan Pak Muni, namun Pak Muni mungkin sedang ada kendala koneksi. Jadi ini saya awali terlebih dahulu. Nah, untuk mata kuliah struktur data ini yang menjadi koordinator itu adalah Pak Muni, ya, Pak Muhammad Muni Diananta. Nah, seperti itu. Nanti di dalam kegiatan pembelajaran nanti kita akan berdua bergantian. Nanti akan saya jelaskan plotting untuk pemberian materinya. Sebelum itu saya perlu cek dulu ya di SIM online ini. Tolong untuk yang chat ya, tolong untuk dilarang menuliskan chat di luar pembelajaran ini. Di forum chat nanti digunakan khusus hanya untuk apabila Anda ingin bertanya secara interaktif yang mungkin tidak bisa terwakili atau terlihat menggunakan raise hand ya, karena layar kita terbatas, tampilan di layarnya hanya berapa ini 5 kali 5 cuma 25 user, sementara Anda yang sedang online ada 137. Jadi Anda bisa kirim pertanyaan lewat chat ya, lewat chat atau raise hand. Kalau raise hand nggak kelihatan, mungkin Anda bisa kirim chat seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Saya ingin mengecek dulu jumlah mahasiswa yang terdaftar di dalam e-learning kita, di dalam Edmodo kita itu bukan LMS ya, di dalam LMS kita itu membernya ada 180 ya. Saya tapi belum cek ini minus dosen atau hanya partisipannya saja 180. Namun yang hadir saat ini online itu hanya 139, minus saya berarti 138 ya. Jadi masih ada 12 orang yang join, 180 berarti ada 42 orang yang belum join. Nah, saya nggak tahu kenapa, kemungkinan gagal koneksi atau bagaimana, tapi kita sudah mencoba untuk memfasilitasi seperti itu. Nah, kami dalam mengajar menggunakan dua metode sinkronus dan asinkronus. Sesuai ketetapan direktur bahwa untuk selama kegiatan pandemi ini, kegiatan kuliah asinkronus, kegiatan sinkronus itu boleh dilakukan minimal 3 kali.
30%. Kegiatan itu kegiatan tatap muka secara langsung menggunakan Zoom seperti ini. Selebihnya bisa dilakukan secara asinkronus, artinya materi bisa Anda download, tidak harus real time online, tapi Anda bisa mengaksesnya melalui web kita LMS, kemudian melakukan download dan mengerjakan tugas. Itu adalah model perkuliahan dengan metode asinkron seperti itu. Nah, sekarang kita lihat topiknya di awal. Oke, bukan yang ini ya, saudara sekalian. Layar saya sudah kelihatan di sinkronus, di share screen-nya sudah kelihatan, saudara-saudara? Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah terlihat. Yang terlihat apa? Microsoft Excel. Microsoft Excel. Oke, ini kelihatan ya, saya. Oke, saudara-saudara sekalian, ini nanti yang akan kita bahas di dalam perkuliahan kita. Oke, kelihatan ya, ini minggu 1, ini ya, sudah ya. Ya, kelihatan, teman-teman. Iya, kelihatan. Kelihatan, Pak. Sudah. Oke. Oke, ini minggu 1. Tentunya adalah minggu ini kita membahas konsep struktur data. Untuk minggu kedua nanti kita membahas array 1 dimensi, kemudian minggu ketiganya array 2 dimensi. Saya ingin review. Salah satu mungkin bisa menjawab, ketika dulu Anda semester 1, Anda menggunakan pemrograman dasar apa? Java, Pak. Java ya. Oke. Jadi kebetulan karena menggunakan Java, ketika Anda belajar Java, apakah sudah membahas tentang array? Nah, Ya, dijelaskan tapi kurang. Dijelaskan tapi kurang jelas. Iya, Pak, kurang jelas waktu itu sama industri kalau nggak salah, Pak. Oh, sama industri. Oh, itu ya. Oke, nanti kita akan masuk di mata kuliah ini, nanti kita akan masuk ke dalam array tersebut secara teknisnya, dan kita akan coba untuk membongkar script-nya. Kita akan coba untuk membuat programnya menggunakan array ini. Array ini sebenarnya ada 3 macam. Ada 1 dimensi, ada 2 dimensi, dan ada 3 dimensi. Ada multidimensi, dimensi banyak.
Namun yang akan kita bahas ini adalah 1 dan 2 yang paling umum, yang paling digunakan. Nah, ini nanti kita akan coba untuk membuat program seperti apa. Nah, kemudian di minggu berikutnya, ini masih yang penyajinya narasumbernya adalah saya untuk array. Kemudian link list ya, link list. Link list ini ada 2 yang akan kita bahas. Single link list sama double link list ya. Nanti akan kita bahas konsepnya seperti apa, dan nanti juga ini juga ada praktikumnya, ada coding. Jangan khawatir, kalau struktur data ini banyak codingnya. Kemudian minggu ke-6 itu nanti ada antrian ya, queue ya. Kemudian minggu ke-7 tumpukan attack. Nah, ini sebenarnya sudah banyak ya materi-materi yang sudah ada di ya, yang sudah pernah dibahas oleh di internet, itu sudah banyak, Anda tinggal lagi di sana. Namun ini akan kita coba kita kupas lagi. Kemudian untuk minggu ke-9, nah minggu ke-9 ini ada teknik pengurutan untuk menggunakan metode insertion sort. Minggu ke-10 juga masih pengurutan menggunakan bubble sort. Jadi minggu 9, 10 ini adalah metode pengurutan sorting. Ditambah minggu ke-11 ya. Ini masih sorting ya, 9, 10, 11. Sebenarnya metode sorting itu ada banyak ya, ada pengurutan itu ada banyak. Namun yang akan kita coba kita kupas itu ada 3 metode sorting. Nah, ke-12 nanti ada studi kasus, yang minggu ke-13, 14 ini pencarian, teknik pencarian. Ini 13 pencarian sekuensial, 14 teknik pencarian biner ya, seperti itu. Yang ke-15 ada studi kasus lagi, dan yang kelima ini ada UAS. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian ya, pasti ada yang bertanya, bagaimana dengan kehadirannya Pak untuk masalah kegiatan seperti ini? Kehadirannya Anda dituntut 100% ya, Anda dituntut 100%. Materi nanti kita upload di sana. Seandainya Anda berhalangan hadir untuk mengikuti perkuliahan tersebut, Anda masih bisa masuk dan masih bisa download ya tentunya. Tapi untuk mengikuti kegiatan yang berdialog secara langsung begitu, itu otomatis Anda tidak bisa karena Anda tidak bisa hadir pada saat itu. Khusus untuk beberapa mata kuliah saya ya, mata kuliah yang saya pegang itu, yang di sini yang plottingannya di sini yang ada saya ini, nanti saya usahakan ada rekaman. Saya usahakan setiap kali pertemuan seperti kali ini ada rekaman yang nanti akan saya unggah menggunakan Google Drive atau menggunakan YouTube. Jadi nanti ada yang mungkin berhalangan hadir karena masalah yang sangat mendesak yang menyebabkan Anda tidak bisa hadir, berhalangan hadir, Anda bisa memutarnya di lain waktu. Dan Anda bisa sendiri seperti itu. Oke, kita lihat dulu Pak Muni, apakah sudah bergabung, sudah join. Sambil sebelum Pak Muni masuk, Pak Muni join, silakan. Anda mungkin ada yang ingin bertanya, ada yang ingin sampaikan. Saya beri kesempatan, silakan. Pak, izin bertanya. Iya, Mas, siapa ini? Mas. Nama saya Muhammad Ibnu Abdurrahman Setio. Ya, dari mana, Mas? golongan A, Pak. Golongan A aja ya. G. Oke. Saya ingin bertanya, Pak, apakah itu tadi rancangan pembelajarannya itu bisa di-share ke kami, Pak? Soalnya yang di JTI pun itu enggak sinkron gitu sama yang di RPP tadi. Iya. Itu nanti akan kita susulkan ya Mas ya. Akan ada update-update lagi, dan itu
kita sesuaikan, kita upload di grup. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang lain, Mas, Mbak? Oke, monggo silakan kalau ada yang bertanya lagi. Saya akan bertanya ke, saya acak aja. Mas Ardian, ya, Mas Ardian Hilmi. Cak denger ya. Mas Ardian Hilmi, tolong mikrofonnya di unmute. Ya, Pak. Oke. Tolong yang sambil ini, tolong yang gunakan videonya, nama nickname-nya Celebs, ini siapa ya? Celebs ini tolong diganti profilnya dengan aslinya ya. Kalau tidak mungkin ini tidak aktif, artinya mungkin bisa saya apa namanya, bisa saya remove ya. Oke, Mas Ardian, mana tadi Mas Ardian? Oh iya, pindah ke bawah. Mas Ardian, dulu basicnya dari mana Mas? SMA atau SMA? Dari MA, Pak. Oh, dari MA. Tepat sekali. Iya, Jurusan apa Mas? IPA, IPS? jurusan IPA. IPA. Pak, saya ingin
komentarnya nih, Mas Ardian. Kok pindah sendiri? Mas Ardian, Iya, Pak. MA mana? MA Negeri 2 Jember, Pak. Man 2 ya, Man 2 itu yang di itu ya, yang di Betul. mana? Oh, yang di Kepang di atas ya. Kayak yang di itu yang mau ke Tegal Besar itu, Mas Ardian. Selama ini sambil ketika semester 1 ya, ada kesulitan nggak? Terutama untuk masalah coding gitu ya. Ada, Pak. Ada ya. Iya. Ketika kemarin mata kuliah programan dasar saya bisa menguasai. Sedikit menguasai. Sedikit ya. Yang teman bisa pelajari di atas mana? Yang saya bisa pelajari, Pak. Ya, yang saya bisa pahami itu sampai sejauh mana, Mas, untuk codingnya? Sampai array kalau nggak salah. Sampai array. Ya. Berarti waktu itu yang ada Pak An itu ya. Berarti Anda membuat apa namanya, membuat program dengan menggunakan if itu bisa ya? Bisa ya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oke. Jadi if for itu sudah bisa nggak? Ya, insya Allah bisa, Pak. Kalau itu sudah bisa, alhamdulillah. Nanti begini, nah, ini saya sudah dapat ini tambahan materi dari ini. Coba kita ya. Oke, saudara-saudara sekalian, saya ingin kembali share ya, Tadi sudah saya tanya ke Mas Gilang, Mas Gilang, Mas Ardian ya, Mas Ardian. Nah, ini saya sudah dapat tambahan lagi dari Pak Muni sambil menunggu Pak Muni datang. Ini yang tadi sudah saya sampaikan. Ini kelihatan ya PowerPoint-nya ya? Semua sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini yang tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, intinya apa intinya? Intinya adalah tujuan kita belajar struktur data ini untuk apa? Tujuannya adalah ini. Mahasiswa mampu menjelaskan atau memahami dan menjelaskan tentang susunan data pada memori komputer. Jadi Anda tahu konsep bagaimana struktur data di dalam komputer itu seperti apa. Lalu setelah Anda mengetahui konsep
bagaimana penyimpanan data pada memori komputer. Anda paham kan pasti ya? Kan kalau di perangkat komputer kita itu kan ada unit yang namanya arithmetic and logic unit, kemudian ada memori. Memorinya ada dua, ada main memory, ada RAM, ada ROM. Ada RAM itu random access memory, ROM itu ada read only memory. Nah, memori tersebut gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mengolah data, ya, untuk mengolah data. Nah, bagaimana agar kita bisa mengolah datanya? Maka kita harus tahu tentang struktur data. Struktur data. Nah, struktur data itu Anda sudah lihat grup kita kan? Saya share di sana ada gambar ini. Saya buka grup kita ya. Struktur data. Oke, saya buka grupnya. Kemudian saya ingin ambil grup, gambar grupnya, lihat fotonya. Sudah kelihatan, saudara-saudara sekalian? Belum, Mbak. Belum. Ini saya lihat. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, saya lanjutkan. Struktur data seperti ini. Struktur data terbagi dua. Primitive data struktur dan non-primitive data structure. Data struktur, primitive data struktur itu terdiri dari 4. Ada integer, float, char, pointer. Ya. Nanti ada lagi, ada teks dan sebagainya. Nah, ini masuk dalam primitive data structure. Namun teks itu adalah pengembangan dari char sebenarnya. Gabungan dari beberapa char itu menjadi teks, ya. Ini ada primitive data structure. Nah, yang kedua ada non-primitive data structure. Ini sudah merupakan struktur data yang pengembangan yang hibrid dari ini. Kalau ini kan satunya terkecil ya, ini elemen terkecilnya ini. Nah, ini sudah kompleks. Nah, kompleksnya itu terdiri, ada yang berupa array, ada yang berupa list, ada yang berupa file. Nanti ini akan kita bongkar satu persatu, ya. Array itu apa? Kemudian list itu apa? Itu nanti saya yang ajarkan. Kemudian list sendiri itu nanti dibagi dua, ada linear list sama non-linear list. Linear list ada dibagi dua lagi, ada stack, ada queue. Ada yang non-linear list, ada graph dan tree. Nah, sebenarnya kalau ingin detail ini kita harus bisa sampai ke sini, graph dan tree. Ya, cuman sepertinya di plotting tadi hanya sampai di sini, linear list. Nah, oke, sekarang saya kembali ke PowerPoint. Nah, setelah kita tahu struktur datanya, kita belajar bagaimana memanipulasinya. Memanipulasinya itu nanti terdiri dari pengurutan, pencarian, pemasukan, penghapusan, dan pengaitan. Nah, operasi manipulasi data ini hanya Anda harus tidak boleh lupa. Anda harus pegang betul mengenai konsep ini, ya. Anda harus pegang betul. Nanti akan saya jelaskan kenapa harus Anda pegang betul. Karena intinya di dalam Anda belajar di bidang informatika itu intinya semua hanya terdiri dari tiga blok, yaitu input, proses, dan output. Ya. Khusus untuk masalah teknik informatika, di mana Anda belajar tentang struktur data, Anda kalau ingat itu tadi aliran input, proses, output, maka input itu selalu berupa data, inputnya selalu berupa data. Kemudian outputnya adalah sebuah informasi. Nah,
Lalu apa yang di tengahnya? Yang di tengahnya adalah manipulasi data ini, pemrosesan data istilahnya, data processing. Itu ada pengurutan, pencarian, pemasukan, penghapusan, dan pengaitan. Oke. Nah, inilah nanti yang akan mendasari kita belajar untuk proses-proses selanjutnya di semester-semester yang akan datang sampai ke penerapan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak nanti sistem pelajaran atau topik yang berkaitan dengan dasar ini, dasar struktur data ini, dasar pengurutan, pencarian, pemasukan, penghapusan, dan pengaitan ini. Ya. Saya mengajar mata kuliah sistem cerdas di semester 6. Dasarnya adalah ini. Bagaimana Anda mengurutkan, bagaimana Anda melakukan pencarian, bagaimana juga melakukan pemasukan data dan penghapusan data. Oh ya, juga pengaitan data. Seperti itu, saudara-saudara sekalian. Jadi ini di dalam sistem cerdas Anda pasti pernah dengar yang namanya artificial intelligence, AI, ya, artificial intelligence. Artificial intelligence yang kemudian berkembang menjadi intelligent system, ya, intelligent system itu didasari dari penguasaan Anda terhadap struktur data. Di mana nanti intinya yang sekarang itu sedang berkembang itu adalah bidang data science dan intelligent business. Itu dari mana? Dasarnya dari struktur data. Konsepnya sama, cuman bedanya kalau dengan data science Anda datanya itu sudah besar, sudah global, dan itu semua sudah tersaji. Namun kalau di struktur data ini Anda masih belajar datanya itu masih dalam skala kecil, masih dalam skala desktop, dalam skala array, ya, array itu lari. Nanti kita bahas array itu seperti apa di dalamnya satu persatu. Array itu seperti itu. Tapi kalau kita sudah berbicara dengan big data, data tersebut meskipun dia dalam array, tapi dia sudah jumlahnya ribuan bahkan jutaan rekod data. Seperti itu. Itu yang namanya big data. Yang nanti akan kita kelola menggunakan ilmu lain seperti data science itu. Sama dengan kita mempelajari struktur data, nanti juga ada pengurutannya, ada pencarian gitu ya. Cuman kalau itu data science itu dia urusannya datanya yang besar. Nanti ada banyak metode pengembangan dari yang di sini, yang di struktur data ini. Nanti di sana kalau di sistem cerdas itu nanti setelah data itu diurut, kemudian dilihat trennya. Setelah dilihat trennya, kemudian nanti bisa digunakan untuk memprediksi, untuk meramal gitu ya, meramal panen gitu. Itu berasal dari datanya ya, yang sifatnya yang parsial seperti ini. Anda kan tidak bisa, Anda kan belum membayangkan bagaimana kalau misalkan data itu data terkecil ya, nanti kalau di bagian saya kita bahas masalah array ya, itu akan kita lihat. Data itu tidak hanya seperti itu. Misalkan ini ada data mahasiswa, data nama mahasiswa. Katakanlah siapa ya nama mahasiswanya, Noga Mukti gitu ya, Mbak ya. Ini kan saya kira cowok ya, Noga Mukti. Ya Mbak ya, Mbak Noga gitu ya. Itu ada nama, ada NIM, belakangnya ada data nilai, misalkan seperti itu ya. Dan nilai mata kuliah kalau semester 1 ada mata kuliah algoritma pemrograman dasar, workshop komputer dasar, gitu kan ya. Nah, itu ada nilainya A, B, C gitu ya. Itu kalau satu mahasiswa itu kan satu jejer gitu kan nilai. Itu kalau ditulis jejer. Kalau di KHS Anda kan namanya di atas, detailnya ke bawah gitu kan. Nah, itu kalau seperti itu.
Tapi itu juga bisa ditulis menyamping gitu kan. Itu penggambaran daripada array satu dimensi. Ada nama dan NIM, belakangnya adalah datanya. Ya. Oke, itu data yang terkecil. Oke, sampai di sini paham? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa dilanjut? Mbak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa dilanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, itu kalau datanya satu. Istilahnya datanya satu rekod. Sekarang bayangkan, kalau datanya itu satu kelas. Satu golongan lah. Golongan A gitu kan. Jadi deretannya nama, itu kan jadi ada banyak ya. Ada Noga, ada Ardian, ada siapa nih? Adam. Gitu kan. Jadi merupakan satu kayak daftar gitu kan. Daftar nilai anak-anak untuk mata kuliah di semester 1. Saya ada juga. Karena saya punya SIM online gitu. Kalau saya ingin tahu daftar nilai mahasiswa golongan A gitu, muncul semua ini. Oh, si ini dapat apa, mata kuliah apa gitu. Muncul semua. Nah, itu mulai itu kita ngomong array yang 2 dimensi. Ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Seperti itu, saudara-saudara sekalian. Jadi, nah itu merupakan elemen data terkecil itu. Data tersebut merupakan elemen data terkecil. Coba bayangkan kalau itu ternyata datanya mahasiswa seluruh Indonesia. Akan menjadi data yang banyak. Datanya data mahasiswa semester 1 seluruh universitas di Indonesia. Jadi banyak kan? Nah, sementara tugas kita nanti, masih ingat ini, saya kembali ke PowerPoint yang tadi. Sorry. Bukan yang ini. Tugas kita di sini. Kita harus mengurut, kita harus mencari, kita harus memasukkan data, kita harus menghapus data dan mengaitkan data. Mengaitkan itu merelasikannya, mengkoneksikan. Oke, kita kupas satu persatu. Nanti juga lebih lanjut, akan lebih menarik kalau kita sudah masuk perkuliahannya. Itu mengurutkan, pengurutan. Kenapa sih kok kita capek-capek harus mengurutkan? Ayo, siapa yang bisa kira-kira? Kenapa kok capek-capek kita harus mengurutkan data? Ini ada kaitannya dengan yang kedua, pencarian. Yuk Mas, siapa yang bisa? Salah nggak masalah? Izin Pak menjawab. Oke, silakan. Mas Adam. Mungkin dikarenakan kalau datanya sudah urut dari awal Pak. Untuk Ya. pencarian jangka panjangnya, untuk pencarian data kayak list Indomaret kalau nggak salah itu. Yang di yang stroke itu loh Pak, yang pengumpulan antara ini sama ini yang sering dipakai, kan itu untuk jangka ke depannya. Itu kalau nggak salah pernah dengarnya itu. Maaf Oke. kalau salah. Ya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Mas Adam. Pengurutan itu erat kaitannya sama nanti pencarian. Data kalau acak, itu mencarinya adalah susah sekali. Lebih sulit mencari data yang acak daripada data yang urut. Ya. Tadi Mas Adam sudah menjelaskan kalau data yang urut seperti kita mencari pembelian di Indomaret itu akan lebih mudah. Yang paling real ya, paling gampang, yang sering ditemui, Anda pernah nggak datang ke perpustakaan? Nah, kalau Anda datang ke perpustakaan, di situ Anda akan menemui katalog-katalog, di mana katalognya itu sudah urut. Betul ya? Nah, ketika Anda mencari kriterianya, kategorinya berdasarkan urutan data tersebut. Misalkan Anda mencari buku bidang komputer. Nah, bidang komputer kan nanti ada kodenya. Kodenya misalkan ya komputernya komputer perangkat keras gitu ya. Misalkan kodenya saya ngawur TK 001 gitu.
sampai TK0035 gitu kan. Nah, di katalognya Anda sudah ketemu judulnya, kemudian di searching lagi, oh ketemu judulnya. Ternyata buku perangkat komputer tersebut menurut katalog kodenya ada di, saya tadi ngomong TK001 sampai 00 berapa ya? 25 ya? Ya anggap aja 25 lah ya. Saya lupa tadi saya ngomong sampai berapa. TK01 sampai 025 karena ada 25 buku, ada 25 judul di perpustakaan tersebut. Nah, yang buku yang Anda cari, misalkan hardware komputer itu, arsitektur komputer itu ada di kodenya TK0017 misalkan ya. Ngawur saya. TK017. Nah, ini ada 25. Otomatis Anda nggak akan mencarinya sampai TK0021 kan? Nggak mungkin 14. Kalau sudah diurut seperti itu. Nah, ini kalau Anda menggunakan metode pencarian data menggunakan metode urut sekuensial namanya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut kalau sudah masuk ke dalam materinya. Sekuensial adalah metode urut. Urutnya bisa urut dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Kalau di TK017 sementara datanya ada 25, Anda lebih cepat mencarinya dari depan ke belakang apa dari belakang ke depan? Belakang ke depan. Nah, betul ya. Dari belakang ke depan karena cuma datanya yang dari nomor 25 sama 17 cuma terpaut 8 anggota. Nah, itu analisa-analisa seperti itu yang nanti kita kembangkan. Bagaimana supaya cepat? Bagaimana nyarinya? Bagaimana ngurutnya? Kalau data ini acak, lah seperti itu. Itu main-mainnya di struktur data. Ya. Nah, oke, itu satu hal. Nah, sekarang kalau data itu terurut, pencarian data yang terurut itu jauh lebih cepat daripada acak. Tapi, bagaimana cara kita mencari data dengan kecepatan yang tetap bagus, kemudian tidak habis waktu, dengan waktu yang efisien, kemudian bisa cepat dalam menyelesaikan permasalahan. Bagaimana caranya? Ini datanya ada. Mohon izin jawab, Pak. Gimana? Mas Khalil mau jawab? Oke. Menggunakan beberapa jenis sorting, Pak, atau metode pengurutan seperti bubble sort atau yang lebih cepat seperti insertion sort. Oke. Ada lagi yang nambahin? Ada lagi yang mau menambah? Izin menjawab. Ya, siapa ya? Masih betul lagi? Ibnu, Ya. Pak. Ya, silakan. Oke. Caranya itu pakai beberapa metode searching, Pak. Gitu. Jadi dipilih algoritma yang paling efektif itu yang mana. Nah, ya itu sudah, Pak. Oke, kalau yang saya sekarang komentari ya, pendapatnya Mas Khairul sama Mas Ibnu. Kalau yang disampaikan Mas Khairul tadi menggunakan metode pengurutan. Kalau yang menggunakan menurut komentar Mas Ibnu menggunakan beberapa metode pencarian. Nanti cari yang cocok yang mana. Nah, sebenarnya kalau kita mau benar-benar efisien ya, itu kita gabung aja dua metode itu. Jadi diurut dulu kemudian dicari. Itu tidak buang-buang waktu, saudara-saudara sekalian. Ya memang nanti di metode pengurutan itu ada cara ngurut yang paling efisien. Ada, nanti kita selidiki. Ada metode lain lagi. Kemudian ada metode pencarian yang paling bagus. Nah, itu ada sendiri juga. Nah, kalau Anda masih ingat kemarin waktu ada industri, itu pakai Big O itu ngitungnya. Ya. Itu. Jadi ketika suatu metode dipilih dengan yang lain itu harus ada ukurannya, harus ada perhitungannya.
Dan itu tidak bisa serta-merta seperti kita tebak-menebak begitu, Mas. Harus kita coba pakai data. Nah, misalkan 100 data, 100 data. Ini kita kasih data acak. Kalau diacak dengan data random seperti ini, variasinya seperti ini, dia kecepatan pengurutannya berapa? Kemudian setelah diurut dicari. Nah, seperti apa? Pengurutan pun pencarian pun nanti ada banyak metode. Seperti yang tadi, memang seperti yang disampaikan oleh Mas Koirul itu kan ada yang sudah diupload, itu nanti ada metode bubble sort, ada insertion sort, ada heap sort gitu ya. Ada ya, nanti tergantung datanya juga semua. Tapi intinya kalau Anda ingin mencari dengan cepat, itu diurut dulu, kemudian dicari datanya. Nah, ini berlaku juga ketika nanti Anda mengolah data itu besar ya. Anda main-main di big data atau main-main di data science. Nanti ada yang data itu diurutkan atau mungkin dipisah, di clustering ya, dikelompokkan. Nah, nanti baru diolah, dicari datanya. Diurutkan untuk dikelompokkan, di clustering, diklasifikasikan, baru diinikan yang lain. Seperti itu ya. Kalau memasukkan data ini tidak masalah, itu insert atau input data, nggak masalah. Nanti input itu bisa macam-macam ya, tergantung datanya, struktur datanya mau pakai apa. Ya. Kalau mau pakai array, ya array itu adalah lari, di mana array itu alokasinya adalah statis, itu cuma bisa nambah di belakang. Kalau array nambah data pasti di belakang, nambahnya data pasti di belakang. Jadi kayak bayangan Anda, maaf, bukan di belakang. Nanti tergantung konsepnya. Konsepnya soalnya ada yang tumpukan, ada yang antrian. Kalau yang tumpukan nanti tambah datanya di depan. Kayak kalau tumpukan ya, Anda kan pernah lihat tumpukan buku. Nah, buku itu kan kalau nambah data yang di atas sendiri yang ditumpuk. Nah, itu seperti itu ya, tumpuk ke atas. Itu namanya stack, metode stack tumpukan. Tapi ada juga yang antrian ya. Antrian itu queue itu kayak kereta api ya. Kalau Anda nambah, berarti yang ditambahkan adalah belakangnya, digandeng, kasih gerbong. Nah, itu ada yang seperti itu. Kemudian penghapusan data ya, penghapusan data. Nanti juga tergantung metodenya. Penghapusan data. Penghapusan data bisa dilakukan penghapusan di depan, bisa dilakukan penghapusan di belakang. Kalau pakai array. Nanti ada sistem yang namanya LIFO, last in first out, LIFO ya. Yang terakhir masuk itu yang terakhir di delete. Itu kalau kita menggunakan model stack tumpukan, yang terakhir masuk, terakhir dihapus. Dan itu sebenarnya kalau teorinya sistem operasi, teorinya memori, nah itu yang dipakai ialah teori konsepnya stack itu. Sampai ada stack overflow segala macam itu pakai konsepnya stack. Nah, itu kalau stack. Kemudian kalau queue, nah itu antrian itu yang dihapus belakang, bukan depan. Antrian itu. Nah, nanti kalau kita sudah membahas linked list, ya, linked list, nah, perhatikan. Linked list itu menghapusnya bisa di mana saja, saudara-saudara. Bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Itu nanti ada caranya. Karena linked list itu alokasi dinamis. Linked list itu alokasi dinamik, tidak statis seperti array. Kalau array, pertama kali Anda membuat program, array itu sudah disetting. Misalkan komponennya, datanya isinya adalah 100, ya sudah 100 itu. Sampai dunia kiamat ya 100. Kecuali Anda ubah program. Ganti lagi, deklarasinya, array-nya tidak hanya isinya 100. Nah, kecuali kalau linked list, nah ini bisa berubah sewaktu-waktu, bisa nambah, bisa kurang. Nah,
Dua-duanya ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, itu. Oke, sekarang yang terakhir yaitu pengoperasian graf ya. Graf ini merupakan yang seperti yang tadi saya sampaikan, ini struktur yang non primitif. Struktur non primitif. Jadi ini bukan sistem yang konvensional ya. Ini sangat hibrid, tidak seperti linear seperti array, tidak seperti linked list, tapi dia seperti sarang laba-laba. Nah, nanti kita lihat juga. Nah, yang ingin diraih apa, saudara-saudara sekalian? Yang ingin diraih adalah sisi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, ini urusannya dosen-dosen lah. Anda nggak perlu memikirkan secara mendalam seperti itu. Yang jelas ini artinya adalah Anda harus bisa memahami, Anda bisa menjelaskan, mempresentasikan, termasuk Anda juga harus bisa membuat programnya, itu psikomotorik. Membuat aplikasinya secara sederhana, tidak perlu yang terlalu bulat-bulat. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Array. Oke. Baik. Itu yang saya sampaikannya dari Pak Muni. Silakan kalau mungkin ada yang perlu didiskusikan kembali. Pertanyaannya bagus-bagus ya, lumayan dari yang tadi sudah bertanya. Mungkin ada lagi pertanyaan lagi yang ya cukup bagus lagi supaya memberikan motivasi kita untuk belajar dengan lebih giat ya. Monggo silakan, saya beri kesempatan. Pak, saya izin bertanya Pak atas nama Muhammad Eldiansyah. Terkait itu Pak, materi yang linked list kalau nggak salah sama array itu Pak. Berarti list ini tingkatannya array atau gimana Pak? Maksudnya lebih meluas list? Sudah Mas. Gini, linked list itu sebenarnya merupakan penyempurnaan dari array ya. Banyak sekali kefleksibelan apabila kita menyimpan data menggunakan linked list ya. Contohnya itu tadi, kalau kita mempunyai array ya, kita harus mendeklarasikan array-nya itu di awal. Komponennya, isi datanya ada berapa? Ada 10 data ya, sudah 10 itu. Sampai nanti program itu selesai dijalankan, ya tetap terbatas 10 itu. Tapi kalau array, kalau linked list itu bisa nambah sewaktu-waktu, tergantung dengan kebutuhannya. Ketika program dijalankan, kemudian Anda menginginkan ada penambahan data yang perlu dicatat di dalam memori. Nah, itu perlu dicatat dalam linked list. Gitu. Nanti mungkin kalau sudah sampai ke teori, ke prakteknya, ke materinya akan lebih jelas. Tapi kira-kira kalau dengan penjelasan seperti itu, Anda masih bisa memahami ya? Ada gambaran sih Pak. Dikit ya. Makanya nanti kalau misalkan kita menggunakan, kita masuk ke teorinya, ke konsepnya secara langsung, Anda akan pasti jauh lebih paham. Memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, kalau menggunakan array, programmingnya gampang.
gampang sekali membuat programnya. Tapi Anda akan terpaksa menggunakan sejumlah memori tertentu. Kalau enggak, Anda berarti mengalokasikan memori kosong dan itu tidak bisa dipakai. Misalkan nih, Anda mengalokasikan 100 data di awal pemrograman. Sementara data tersebut yang Anda pakai array-nya tidak 100 atau mungkin sebenarnya 100 tapi yang ada nilainya gitu ya. Itu cuma 75. Maka kolom ya itu memori variabel yang 25 itu yang belakangnya itu kosong. Itu ditempati dengan data kosong. Nah, itu artinya kan Anda membuang memori. Tapi kalau linked list Anda bisa deklarasikan saat itu juga ketika perlu penambahan anggota untuk nambah data, Anda bisa nambah sewaktu-waktu. Ketika Anda ingin menghapus juga Anda bisa menghapus waktu-waktu. Seperti itu. Ini penerapannya di mana, Pak? Pasti tanya gitu ya. Penerapannya gimana? Nah, ini penerapannya nanti penggunaannya kalau array nanti di database. Kalau Anda memprogram menggunakan database, data. Jadi Anda harus mendeklarasikan table sejumlah kolom tertentu gitu ya yang harus diisi kalau array menggunakan table. Kalau linked list gimana? Nah, ketika Anda belajar sistem operasi, Anda harus menguasai memori, mengakses memori, dan itu tersimpan di dalam linked list. Ketinggian saya ngomong ya, sulit dipahami ya. Kalau sulit dipahami ya nanti kita ikuti aja kuliahnya sampai semester 7 ya. Supaya nggak bingung. Ya gini, saya ingin masuk ke sistem operasi lah sedikit lah, masalah sistem operasi. Anda kalau mengerjakan sesuatu, multitask, ya, ngetik MS Word, kemudian di sisi yang lain Anda mau mengerjakan yang lain, ngeprint misalnya, atau yang paling sering Anda lakukan apa? Anda pernah nggak nggarap laporan ngetik sambil main game itu pernah nggak? Ya. Pernah, Pak. Pernah kan? Saking pernahnya, ya. Ketika Anda jenuh ngetik, ya. Anda kalau ngetik terus kemudian main game itu ketikannya ditutup dulu apa enggak? Enggak, minimize. Diminimize. Diminimize, ya. Menarik. Ketika Anda ngetik, kemudian ketika Anda ingin main game, di sisi yang lain Anda ingin buka browser, buka YouTube misalnya, itu kan diminimize semua kan? Nah, minimize itu kan pekerjaannya si komputer itu tidak hanya seperti itu dia. Ketika dia minimize, masuk, dia kan masuk ke dalam memori. Betul. Dia kan diingat di dalam memori. Nah, kemudian ketika nanti Anda ingin menggunakannya lagi, Anda di maximize, Anda klik, kemudian dia keluar. Nah, ketika Anda tidak suka, Anda boleh close. Artinya memori yang dipakai untuk ingat-ingat itu, ingat-ingat MS Word-nya, kemudian dipakai untuk mengingat pekerjaan yang lain, itu Anda bebaskan. Bebaskan dari catatan. Nah, sekarang memori itu tugasnya apa? Memori itu tugasnya adalah untuk mencatat. Oh, sekarang perlu yang mencatat aplikasi Microsoft Word. Oh, sekarang perlu mencatat game apa misalnya. Apa ya? Yang sekarang lagi tren. Nah, saya nggak hafal nama game-game, misalnya saya nggak main game. Itu. Kemudian ngeprint juga misalkan, ngeprint. Nah, itu kan harus dicatat dalam memori. Pokoknya pekerjaan yang ada di komputer kita ini tidak boleh. Tidak tercatat tidak boleh. Atau tiba-tiba Anda main game, tiba-tiba pindah ke MS Word, mau main game lagi, tiba-tiba komputernya hang, nggak boleh.
Itu dosa besar pembuat sistem operasinya kalau begitu. Balik dipanggil lagi, ya tetap harus bisa. Itu. Dan itu menggunakan konsep kerja memori yang menggunakan stack itu, stack apa namanya, linked list. Oke. Oke, lanjut ya. Saya ingatkan lagi ya, teman-teman, forum chat digunakan hanya untuk kegiatan pembelajaran ya, jangan karena ini saya rekam dan chat Anda masuk dalam rekaman saya karena ini nanti akan digunakan apabila kita ada akreditasi ya, jadi rekaman itu akan tercatat. Oke, ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu? Bagus sekali pertanyaannya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Untuk nanti materi awal itu kan array, Pak. Array satu dimensi. Itu apakah langsung ke pengaplikasian atau masih dasar array-nya? Jadi kayak cara inisialisasi array kayak gitu-gitu, Pak. Soalnya dari kemarin dari industri itu kurang jelas, Pak, soalnya. Nanti akan saya bongkar dari kulit sampai jeroannya, Mas. Ya. Jadi akan saya tunjukkan bagaimana inisialisasinya, bagaimana alur berpikirnya, sampai nanti saya berikan contoh programnya di mana Anda bisa mengakses program itu. Ya. Tapi jangan seneng-seneng, nanti saya kasih tugas. Soalnya kalau nggak dikasih tugas nggak mantap. Ya. Pak, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Silakan. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas, Anda bisa sampaikan lewat WA group. Ini rupanya Pak Muni gagal untuk bisa masuk karena koneksinya ada masalah dan komputernya beliau juga sedang ada permasalahan. Jadi tidak bisa masuk untuk ke grup kita, namun beliau akan tetap memonitoring dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Mungkin seperti itu saudara sekalian ya untuk pertemuan kita pada pertemuan perdana kali ini. Untuk selanjutnya bagi yang tidak hadir jangan lupa diingatkan untuk tetap mengikuti LMS. Saya akan menyajikan rekaman pertemuan hari ini di sana, saya upload bagi yang belum hadir. Kemudian nanti selanjutnya juga begitu, saya usahakan untuk merekam. Nah, kemudian kalau ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu diperbincangkan lagi, ada yang perlu didiskusikan, silakan Anda sampaikan melalui chat. Nanti apabila kita bertemu bisa kita bahas. Di pertemuan yang akan datang saya akan berjanji saya memberikan referensi buku-buku e-book tentang struktur data dan algoritma langsung dari publishernya langsung, dan jangan khawatir bahasanya bahasa Inggris. Oke, mungkin kita akhiri ya teman-teman sekalian pertemuan kali ini, mudah-mudahan membawa manfaat, menghasilkan manfaat untuk kita semua, dan kita selalu diberikan kemudahan untuk selalu mengamalkan ilmu yang kita peroleh dan ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini. Akhirul kalam, kita tutup pertemuan ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan membaca bacaan umum kitab, kita akhiri pertemuan siang hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenal. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, bagi yang beragama lain saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita selalu tetap diberikan kesehatan dan kita tetap diberikan kesuksesan dan kelancaran dalam belajar.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.